Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali dalam layanan audio Yud Kinanti. Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Cara untuk tidak mudah baperan, bemper kali. Kalau bemper itu justru tidak baperan. Dia nomor apapun, dia punya penahan, nggak penyok gitu ya. Itu kan bemper mobil depan belakang. Bagaimana cara supaya tidak baperan? Pernah tidak menerapkan cara supaya tidak baper? Bagaimana caranya? Yang pertama, mulai bersikap cuek. Cuek itu artinya jangan semua dipikirin, jangan semua dimasukin hati. Kalau semua dipikirin, semua dimasukin hati, kepenuhan. Masukin yang enggak, yang perlu saja. Kalau mau masukin yang baru, yang sudah itu dikeluarkan lagi. Sama aja, itu kan kayak barang. Satu tempat barang, kalau semua dimasukin, pasti kepenuhan. Jadi belajar bersikap cuek, yang nggak penting buang. Mulailah percaya diri. Orang yang baper itu karena nggak percaya diri. Kalau dipuji orang nggak percaya, masa sih saya baik. Kalau kemudian dikritik orang, kamu jahat, kenapa sih? Kamu kritik-kritik saya, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Jadi belajar percaya diri. Belajar percaya diri. Yang membuat dirimu bahagia, tidak bahagia, dirimu sendiri bukan keadaan. Yang ketiga, pikirkan segala sesuatu dengan akal sehat dan realistis. Jadi dengan akal sehat, kalau kita tidak ada berbuat jahat, kita tidak menyinggung orang, lalu tiba-tiba orang, kamu kenapa sih nyakiti gua? Kenapa sih kamu berubah? Loh, siapa yang berubah? Jadi apapun masukan dari pihak luar itu diteliti dulu, masuk yang namanya itu laboratorium. Laboratorium apa? Laboratorium akal sehatmu, laboratorium hatimu, dipertimbangkan. Kalau itu diada-ada, itu hoax, itu cuma tuntutan yang nggak masuk akal. Ya udah, jangan dipikirin. Jadi pakai akal sehat dan bersikap realistis. Yang keempat, hindari overthinking. Hindari overthinking. Ya, apa itu overthinking? Ya, berpikir berlebihan. Berlebihan. Jadi baperan. Disapa dikit, dipuji dikit, baperan. Wah, kayaknya dia senang sama saya. Dihina dikit, nggak sengaja begitu kan, baperan. Wah, saya ditolak dia. Wah, itu namanya overthinking. Jadi kalau hidup itu overthinking, apa-apa tidak objektif, apa-apa tidak pada tempatnya, itu bahaya. Jadi segala sesuatu itu perlu dengan proporsional, yang seimbang. Jadi jangan overthinking, ya. Yang kelima, tidak semua orang punya pikiran yang sama dengan kita. Jadi kalau menurut kita ini baik, menurut orang lain tidak baik, ya biarkan. Orang punya rasa, orang punya selera, orang punya pilihan, tidak sama dengan kita. Ya ndak usah baper. Jalanlah dia dengan jalannya, jalanlah kita dengan caranya kita. Kan tidak bisa memaksa. Kita nggak bisa paksa orang lain sama dengan kita. Kita juga tidak mau dipaksa oleh orang lain menjadi sama dengan dia. Jadi tidak semua orang punya pemikiran yang sama dengan kita. Yang keenam, apa yang dipikirkan orang bukan urusan kita. Jadi kalau orang mau mikirin kita apa saja biarin. Mau dipikir kita baik biarin. Mau dipikir kita jahat biarin. Itu pikiran dia. Kita nggak bisa mengatur. Itu pikir-pikiran dia, itu hati-hati dia, itu mulut-mulut dia, itu tangan-tangan dia, kaki-kaki dia, hidup-hidup dia. Kita nggak bisa ngatur. Yang kita bisa atur adalah reaksi respon kita kepada reaksi dia. Kalau baik kita terima, kalau tidak baik ya sudah. Tetap aja makan enak, tetap aja tidur enak. Ya, kita tidak bisa mengatur pikiran orang lain. Yang ketujuh, kita tidak bisa mengontrol apapun yang dipikirkan oleh orang lain. Sama saja dengan poin ke-6. Yang ke-8, sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Sibukkan diri dengan hal-hal yang penting. Kalau orang sibuk mengerjakan hal-hal yang penting, maka yang tidak penting ngapain dipikiran. Jadi jangan kengangguran. Lakukan hal-hal yang berkualitas. Lakukan kesibukan. Mencari prestasi. Membekali diri dengan sebanyak-banyaknya. Belajar sebanyak-banyaknya. Nah kalau waktu kita sudah habis seperti itu,
Tidak ada lagi kita punya waktu baperan yang nggak penting, yang nggak perlu. Jadi lakukanlah hal-hal yang berkualitas dengan cara menyibukkan diri. Lalu apa lagi? Lakukan self-care. Belajar peduli kepada diri sendiri. Belajar sayang kepada diri sendiri. Jangan jadi orang yang sensitif. Disentuh dikit, nangis. Padahal tangan udah terjulur aja belum disentuh, sudah sakit hati. Waduh, itu kalau sensitif bagaimana? Jadi self-care. Belajar mencintai dirimu sendiri, menyayangi dirimu sendiri. Anak-anak sekarang kan tuh kan keren, ada me time. Wah, dikit-dikit healing. Wah, pemulihan. Pemulihan. Kenapa sebanyak pemulihan kan? Ya karena baperan. Coba kalau baperan dikit-dikit sakit. Oh, saya perlu me time. Perlu healing. Kayak di TikTok tuh. 10, ini yang paling utama ya. Lebih banyak dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi, mengatasi baperan tuh, biarlah kita lebih matang, lebih dewasa, lebih objektif. Lebih tahu prioritas mana yang harus dipikirin, mana yang tidak perlu, mana yang harus dirasa, mana yang tidak perlu dirasa. Karena kita bukan tong sampah. Semua dimasukin, emangnya kita tong sampah. Sampah aja masih dipilah-pilah. Mana sampah basah, mana sampah kering, mana sampah organik. Kan kira-kira begitu sahabat Yudki nanti. Belajarlah menjadi orang yang tidak mudah baperan. Pakailah rasa pada tempatnya, pakailah pikiran pada tempatnya, belajar mandiri, belajar yakin. Biarlah kita punya tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan, orang lain juga punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang baperan. Sahabat Yudki nanti, semoga memberkati layanan audio ini, mengatasi sifat baperan. Shalom, Tuhan memberkati. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti juga menuai yang buruk. Shalom.